Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsi dari Prodi Manajemen kelas A Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SHSEMM. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah mengenai etika bisnis dan kerusakan lingkungan. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Permasalahan lingkungan sekarang ini dianggap serius karena dapat berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Perusahaan tak terkecuali juga ikut dalam permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang bersangkutan. Lalu apa itu etika bisnis? Menurut Hill dan Jones 1998 menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Salah satu tujuan etika bisnis ialah memberikan kesadaran akan moral serta memberikan batasan kepada para pelaku bisnis di dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat atau bisa merugikan banyak pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Lalu, apa itu lingkungan? Secara umum, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Menurut KBBI, arti kata lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Munjat dan Nusa Putro, pengertian lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, sedangkan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Nah, yang termasuk lingkungan internal yaitu pemilik, karyawan, dewan direksi, dan budaya. Sedangkan yang termasuk lingkungan eksternal yaitu kompetitor, pembuat aturan, partner strategis, pemasok, dan juga konsumen. Perusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut. Perusahaan berlomba untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang besar dari suatu usaha atau proyek yang dijalankan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat masyarakat sekitar khawatir akan dampak yang terjadi, baik jangka panjang dan juga jangka pendek yang ditimbulkan. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peraturan yang berhubungan dengan penegakan aturan agar pihak manajemen perusahaan memperhatikan setiap efek dari bisnis yang dijalankan sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Ditambah dengan timbulnya persoalan baru yang ingin membangun bisnis dengan konsep efisien dan efektivitas yang tinggi, membuat perusahaan kurang fokus terhadap pembiayaan bisnis ramah lingkungan. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusakan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Penegakan hukum untuk mewujudkan bisnis yang peduli pada lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak dan golongan tanpa terkecuali. Seiring dengan perkembangan zaman, berbisnis menjadi hal yang menarik bagi masyarakat abad ini. Banyak pebisnis baru, industri baru, dan juga pabrik baru yang membuat masalah lingkungan hidup juga ikut bertambah. Perkembangan bisnis ini berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam etika bisnis dan kerusakan lingkungan terdapat suatu risiko yang terjadi atau dampak negatif dari kelalaian dalam berbisnis yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu apa itu risiko lingkungan? Risiko lingkungan atau environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan.
Dampak penghancuran lingkungan yang disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang dan lain sebagainya yang menimbulkan kerugian baik finansial dan non-finansial. Dampak penghancuran pada lingkungan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan dan menggeser budaya yang telah ada. Dengan kata lain, keberadaan sebuah perusahaan tidak hanya memberi keuntungan non-profit, namun ada pergesekan budaya yang dihasilkan, dan itu telah memberi dampak pada pembentukan risiko lingkungan. Lalu apa sih pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan? Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, ada risiko yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut. Yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO, non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Lalu yang ketiga, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Lalu yang keempat, para mitra bisnis yang awalnya mendukung akan bersikap berhati-hati agar mereka tidak ikut terlibat dalam kerusakan lingkungan tersebut. Selanjutnya, industri dan perusakan lingkungan. Sebuah industri memberikan dampak positif dan negatif pada lingkungan. Dampak negatif ini salah satunya berupa kerusakan lingkungan seperti pencemaran akibat limbah industri. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada kerusakan lingkungan, yaitu sektor pertambangan, sektor pabrik, sektor minyak dan gas, sektor perhotelan, dan real estate. Beberapa contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri. Yang pertama ada sektor tambang. Dalam eksplorasi pertambangan ini telah membuat kerusakan pada hutan yang dinilai memiliki potensi pertambangan. Selain itu, pertambangan batu bara menyebabkan adanya lubang-lubang besar akibat dari pengambilan batu bara di dalamnya. Bisa dilihat pada foto di samping, ini adalah contoh dari kegundulan hutan yang diakibatkan oleh sektor pertambangan. Selanjutnya, pengobaran minyak lepas pantai, dampak terburuk yang terjadi menyebabkan pencemaran laut dan membuat berbagai habitat di laut menjadi mati. Lalu, pada gambar di samping ini adalah contoh dari pencemaran air laut yang terjadi akibat kebocoran salah satu kilang minyak. Selanjutnya ada pada sektor bisnis pabrik tekstil. Dengan pembuangan limbah yang tanpa difilter, ini dapat menyebabkan atau menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar seperti sungai, laut, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari pembuangan limbah pabrik yang tidak difilter dan dibuangnya ke sungai dan akan mengakibatkan matinya habitat yang ada di sungai seperti ikan-ikan. Contoh lainnya ada kasus kerusakan lingkungan tanggal 29 Mei 2006, yaitu peristiwa semburan lumpur panas Lapindo Brantas. Semburan itu berasal dari sumur banjir Panji 1 yang meluber dan menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan merupakan bagian dari kegiatan pengobaran eksplorasi gas blok Brantas. Peristiwa ini menjadi bencana nasional karena merenggut nyawa manusia. Puluhan ribu warga mengungsi serta ribuan orang kehilangan mata pencaharian serta tempat tinggal. Selain itu, peristiwa ini menjadi salah satu bentuk kerusakan lingkungan terparah di Indonesia. Selain industri, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah kemiskinan. Sebuah bangsa yang rata-rata masyarakatnya berada di garis kemiskinan memungkinkan kepedulian kepada lingkungannya menjadi rendah. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Emil Salim bahwa kemiskinan adalah sebab utama kerusakan lingkungan. Masyarakat baru menyadari pentingnya lingkungan pada saat tingkat kesejahteraannya telah tercapai, atau ketika kemiskinan telah ditinggalkan.
Adapun apa yang dilakukan oleh masyarakat maju pada negara berkembang, di mana investasi yang mereka tanamkan telah menyebabkan perusakan lingkungan pada negara underdeveloped country atau negara terbelakang, dan developed country atau negara berkembang, sebagai bentuk keinginan mereka meraih target pendapatan dan menempatkan mereka selalu dapat hidup di tingkat kemewahan yang mereka inginkan. Dan ini merupakan contoh dari kemiskinan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan, di mana mereka yang tinggal di pinggir sungai membuang limbahnya ke sungai yang menyebabkan kerusakan dari sungai tersebut. Di sisi lain, negara terbelakang dan berkembang belum memiliki aturan dan pengawasan yang ketat dalam bidang lingkungan, sehingga sanksi pelanggaran lingkungan belum mendapatkan sanksi tegas dari pihak yang berwenang. Berbeda dengan negara maju, di mana pemerintah memiliki aturan ketat dalam mengawasi para pelaku perusakan lingkungan. Sementara yang terjadi di negara berkembang, pelanggaran lingkungan hanya dilakukan pemantauan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang pada dasarnya tidak memiliki political power yang kuat untuk menekan pemerintah. Dahulu manusia dikuasai oleh alam, sekarang manusia yang menguasai alam. Penguasaan alam dengan sangat luar biasa tersebut saat ini terjadi sebagai bentuk tuntutan perkembangan hidup. Salah satu cara untuk menyokong pembentukan perubahan tersebut adalah dengan melakukan eksplorasi alam secara luar biasa. Dengan melakukan eksplorasi alam yang luar biasa ini, manusia dapat meraih keuntungan yang mampu memenuhi dan mencukupi berbagai hasrat kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi. Namun, ada yang harus dilihat secara realistis bahwa eksplorasi tersebut telah menyebabkan kehancuran pada tata kehidupan lingkungan. Salah satu kesalahan yang dimiliki oleh manusia adalah melakukan eksplorasi yang tinggi tanpa mengikutinya dengan penanaman kembali terhadap areal pohon yang telah dieksplorasi. Untuk meminimalisir hal tersebut, manusia dalam melakukan eksplorasi alam akan lebih baik jika dilakukan dengan menerapkan manajemen yang terukur dan sistematis. Dengan begitu, eksplorasi alam yang dilakukan akan mampu memperkecil timbulnya risiko lingkungan. Dalam rangka menghindari timbulnya perusakan lingkungan yang semakin luas, maka yang harus dilakukan adalah mengubah konsep pembangunan yang mengandalkan natural resource atau sumber daya alam ke pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dengan segala kegiatannya dan faktor alam seperti kebakaran hutan dan juga aktivitas gunung berapi. Selanjutnya ada sumber pencemaran udara, produksi energi, rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenik utama kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemar utama lainnya ada berupa timbal, partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari sumber pencemaran udara. Dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi kewajiban bersama untuk menjaga udara agar selalu bersih dan juga layak, termasuk memperhatikan setiap aktivitas bisnis dengan mengedepankan konsep bisnis yang ramah lingkungan. Artinya, profit dan continuity usaha menjadi target, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu keuntungan. Karena ketika kita memaksakan untuk melakukan produktivitas yang terlalu tinggi, maka akan ada dampak negatif yang akan diterima. Dan itu menyangkut biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk menjalankan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar. Selanjutnya ada solusi dalam menyelesaikan masalah risiko lingkungan.
Yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam dan serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, serta penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bagi sebuah perusahaan dapat menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. Lalu yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, ada menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender atau proyek harus memiliki sertifikat ISO di bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, juga pengucapan. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.